Shalom Jemaat Tuhan. Pada PK kali ini saya berikan tema Sola Gratia. Salah satu slogan daripada Hari Reformasi, Sola Gratia, hanya anugerah. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sola Gratia, hanya anugerah, yang saya kutip dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 10. Rasul Paulus juga berkata, tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai kamu. Puji Tuhan. Lalu sekalian kita kembali ingat akan sola scriptura, berkaitan dengan wahyu Allah tentang keselamatan, hanya Alkitab. Ya. Kita ingat juga sola Christo, berkaitan dengan pribadi yang menyelamatkan, yaitu Kristus. Ya. Kemudian kita lihat lagi sola gratia, berkaitan dengan alasan umatnya diselamatkan. Apakah saya lebih baik daripada yang lain? Tidak. Saya, para pendeta juga sama-sama orang berdosa. Ya. Nggak ada orang yang bisa mempunyai alasan karena saya baik maka Tuhan menyelamatkan saya. Tidak ada itu. Kita semua orang berdosa. Ya. Jadi alasan umat yang diselamatkan bukan karena kebaikan mereka, tapi semua karena anugerah Tuhan saja. By the grace God, the grace of God only. Ya, hanya oleh anugerah Tuhan saja. Ya. Kita perlu pahami anugerah itu bukanlah gaji. Gaji itu apa yang layak kita terima. Misalnya seorang bekerja di satu perusahaan 1 bulan, ya, sesuai dengan pembicaraan sebelumnya, maka dia mendapatkan gaji pada akhir bulan. Gaji adalah apa yang layak diterimanya. Tapi anugerah itu apa yang tidak layak diterima. Kita orang berdosa melalui pikiran, perbuatan, perkataan. Kita nggak layak menerima keselamatan dari Allah. Itu semua anugerah Allah. Ya. Kemudian dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, the wages of sin is death. Upah dosa adalah kematian. Ini adalah keadilan Allah. Ya. Karena kita orang berdosa maka harus mati. Terpisah dari Allah, ya, secara kematian rohani maupun terpisah antara bagian tubuh dan bagian roh atau jiwa manusia. Ya. Tetapi dikatakan Roma 6 ayat 23 bagian B-nya, but the grace of God, anugerah Allah, is eternal life, adalah hidup yang kekal through our Lord Jesus Christ, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, inilah keunikan daripada kekristenan dibandingkan agama-agama lain. Keunikan, keunggulan kekristenan adalah Tuhan Yesus itu yang memberikan jasanya. Oleh karena anugerahnya saja kita orang berdosa kok bisa diselamatkan, diampuni dosa-dosa kita. Ya, itu semua adalah anugerah Tuhan. Ya, sola gratia ini bertentangan dengan ajaran semua agama lainnya. Hanya anugerah Allah saja. Ini bertentangan dengan ajaran semua agama lainnya. Ya, Matius 19 ayat 16 coba lihat. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan orang itu sama dengan pertanyaan semua agama di dunia ini. Dari segala zaman, ya, sampai sekarang ini. Dan sampai yang akan datang. Sampai Yesus datang kedua kali.
orang agama, orang yang beragama, pertanyaannya satu, perbuatan baik apakah yang harus kami lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Itu pertanyaan agamawan. Ya, wakil daripada agama-agama adalah agama Yahudi yang diwakili oleh orang yang datang kepada Yesus itu. Ya, ini apa yang ditanyakan itu sama dengan pertanyaan semua agama lainnya di dunia ini. Ya, perbuatan baik apakah? Dalam Yudaisme, perbuatan baik adalah menjalankan Taurat, melakukan sunat, dan segala peraturan tertulis dan yang lisan. Itulah menurut pemahaman Yudaisme, kelompok Yahudi. Ya. Nah, kalau menurut teman-teman kita orang Islam, perbuatan baik dan menjalankan 5 rukun Islam. Itu peraturan mereka itu, perbuatan baik dan menjalankan 5 rukun Islam. Menurut orang gereja Roma Katolik pada zaman Martin Luther ya, khususnya waktu itu ya, perbuatan baik sama dengan waktu itu membeli surat pengakuan dosa yang dijual waktu itu. Ketika seseorang membeli surat pengakuan dosa, maka arwah nenek moyangnya berpindah katanya. Ya, api pencucian ke surga katanya begitu. Ya. Itu bukan ajaran firman Tuhan, itu ajaran orang-orang tokoh-tokoh gereja waktu itu, gereja Roma Katolik. Ya. Ya, menurut sebagian orang karismatik, kelompok karismatik ya, iman kepada Yesus plus dibaptis Roh Kudus itu syarat penebusan. Ya, iman kepada Yesus ditambah lagi kata mereka. Harus orang tuh dibaptis Roh Kudus. Apa tanda dibaptis Roh Kudus? Bagi mereka tanda yang utama adalah orang itu harus berbahasa roh. Itu kata kelompok karismatik sebagiannya. Coba kita bandingkan dengan Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, istilah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh orang karismatik diterjemahkan dengan berbahasa roh. Padahal itu satu pertanyaan besar, apakah itu maknanya? Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, dalam terjemahan aslinya harusnya keluhan-keluhan yang tidak dapat diekspresikan. Ya, saya bandingkan. Kalau kita sedang bergumul berat, kita sulit mengekspresikan kepada orang lain, termasuk kepada istri atau suami kita, atau kepada orang tua, atau kepada anak kita. Kita hanya datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu kita hanya diam saja. Kita diam saja, kita sulit menyampaikan. Terlalu banyak rasanya pergumulan dalam pikiran, dalam hati. Kita hanya diam. Itulah Roh Kudus yang dalam hati kita akan menolong kita mengekspresikannya di hadapan Bapa di surga. Ini pergumulannya apa? Si Robi ini di hadapan Bapa di surga. Begitu contohnya ya. Jadi keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu adalah keluhan-keluhan yang tidak dapat diekspresikan, hanya dinyatakan Roh Kudus kepada Bapa di surga. Jadi keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu tidak berarti berbahasa roh, bukan. Bukan, ya. Oke. Nah, mungkin juga ada orang bingung tentang apa sih makna berjalan dalam roh? Berjalan dalam Roh Kudus. Lihat Galatia 5 ayat 16. This I say then. Saya berkata kemudian, walk in the spirit, berjalan dalam roh. And ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kamu tidak akan melakukan nafsu daripada kedagingan. Ya, walk in the spirit, berjalan dalam roh. Ada sebagian orang mengartikan berjalan dalam roh berarti berjalan sambil berbahasa roh. Apakah itu maknanya? Berjalan dalam roh, berjalan sambil berbahasa roh. Apakah itu maknanya? Bukan itu maknanya. Berjalan dalam roh artinya hidup
hidup kita sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, itu saja. Dan pimpinan Roh Kudus selalu inline, sejajar, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita baca melalui Alkitab ini. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, Efesus 2 ayat 8. Keselamatan bukan karena perbuatan baik manusia, tapi anugerah Tuhan saja. Ya. Perbuatan baik adalah buah daripada keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Ya, keselamatan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena jasa kita, tapi karena pemberian Allah. Ya, kita perlu ingat, setiap bayi yang lahir di dunia ini membawa benih dosa. Dari mana kita tahu? Ya, lihat Mazmur 51 ayat 7. Dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, ini Mazmur 51 ayat 7. Jadi ada orang berkata bayi itu nggak punya dosa, belum melakukan dosa. Nah, Mazmur 51 ayat 7 ini menjawabnya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi setiap bayi yang lahir di dunia ini sudah mewarisi dosa warisan, dosa dari Adam dan Hawa. Ya, kita lihat saja contohnya saja. Lihat ini 3 anak kecil yang lucu-lucu ya. 2 anak yang di belah kiri itu, kokonya yang satu yang laki memegang mungkin adiknya yang perempuan. Ya. Tapi lihat ekspresi temennya yang kanan itu, mukanya lihat ekspresinya, seperti ada iri hati. Ya. Maksudnya, kok dia saja yang disayang gitu ya, mungkin gitu ya. Lalu kita bertanya, kok anak sekecil ini sudah bisa iri hati sama temannya atau sama saudaranya? Siapa yang ngajarin? Nggak diajarin siapa-siapa. Itu muncul dari dalam hatinya sendiri. Karena setiap bayi lahir mewarisi dosa warisan itu. Ada benih dosanya dari Adam dan Hawa itu. Ya. Seorang anak nggak perlu diajarkan iri hati. Nggak perlu diajarkan egois. Nggak perlu diajarkan bagaimana merampas, tidak. Perbuatan, pemikiran seperti itu keluar secara otomatis dari hatinya yang sudah mewarisi dosa warisan, dosa asal, dosanya dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Ya. Iya, ada seorang filsuf yang terkenal yang bernama John Locke. John Locke berkata tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Jadi setiap bayi yang lahir itu seperti tablet yang bersih, yang putih. Nah, tergantung daripada lingkungannya bagaimana menulisnya. Seperti kertas putih, tergantung lingkungannya bagaimana menuliskannya. Itu menurut John Locke. Tapi menurut Mazmur 51 ayat 7, ternyata bayi sekalipun lahir bukan tanpa dosa. Sudah ada dosa warisan, sudah ada benih dosanya yang diwariskan dari nenek moyang kita itu Adam dan Hawa itu. Ya, ini satu hal yang kita perlu pahami. Karena setiap bayi kalau bertumbuh, timbullah dan kita akan lihat keegoisan anak, ya, sifat yang mau selalu diutamakan, ya, nggak bisa memahami orang lain, nggak memahami orang tuanya, mungkin segala macam. Ya. Itu semua karena ekspresi daripada dosa warisan, sehingga kita sebagai umat Tuhan perlu mendidik anak-anak kita sejak kecil. Jangan lupa, menurut psikologi perkembangan, umur 0 sampai 7 tahun itu pembentukan pribadi 85%. Ingat ya, 0-7 tahun pembentukan pribadi 85%. Sehingga selama 7 tahun pertama anak kita harus kita bimbing, kita didik dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, sehingga anak itu bisa
bertumbuh menjadi seorang anak yang berkenan di hati Tuhan. Ya, penting. Oke. Karena hati manusia sudah ada benih dosanya, maka semua perbuatan baik manusia di hadapan Allah hanya seperti kain kotor dan daun yang diterbangkan angin. Coba kalau kita lihat, ini misalnya ada sumber mata air di gunung. Kelihatannya bersih. Tapi ada seorang anak nakal satu kali taruh itu bangkai tikus di sumber mata air itu. Orang luar lihat kok masih bening. Tapi kalau kita lihat pakai mikroskop yang kecil, mikroskop elektron, kita tahu di dalam air itu ada banyak bakteri-bakteri dari bangkai tikus itu. Ya. Di hadapan Tuhan yang seperti mempunyai mikroskop elektron, Tuhan mengetahui apa motivasi perbuatan baik ini yang manusia lain anggap itu perbuatan baik. Apa motivasinya? Apa motivasi orang ini suka memberikan derma? Apa motivasinya? Ya. Apa ada hal yang untuk menyombongkan diri, untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat, dirinya baik? Ya. Di hadapan Tuhan itu semua terlihat. Ya. Sehingga firman Tuhan berkata, di hadapan Allah yang maha tahu, maha suci, kita ini di hadapan Tuhan seperti kain kotor saja. Atau seperti daun yang diterbangkan angin. Segala perbuatan baik kita seperti ini. Sehingga kita butuh juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bisa mengampuni dan memberikan kita status yang baru bagi orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus dan dibenarkan oleh karena korban Yesus di atas salib itu. Puji Tuhan. Oke. Semakin saleh seseorang beragama, semakin sulit orang itu diinjili. Saya ulangi lagi. Semakin saleh seseorang beragama, semakin sulit ia diinjili. Kenapa? Karena semakin dia merasa apa? Karena semakin dia merasa diri cukup layak di hadapan Allah. Aku sudah berpuasa setahun 1 bulan misalnya. Aku sudah berbuat derma cukup banyak. Aku sudah cukup layak di hadapan Allah. Ya, terus kalian semakin saleh seseorang beragama, semakin sulit diinjili. Ya. Karena sikap hati yang merasa diri cukup suci di hadapan Allah. Padahal di hadapan Allah segala dosa yang sekecil apapun gak boleh masuk ke surga. Karena surga tempat yang maha suci. Gak boleh dimasuki oleh dosa sekecil apapun. Ya. Kalau jika ada motivasi yang nggak benar, itu semua dosa kecil mungkin nggak layak masuk surga. Iya, Tuhan Yesus memberikan semacam perumpamaan. Ada seorang yang ahli Taurat, orang dia berdoa seperti menyombongkan diri. Wah, aku sudah cukup suci, aku sudah kasih persepuluhan, aku sudah melakukan derma ini dan itu. Wah, dengan dada yang membusung begitu. Aku cukup suci. Tapi kita lihat orang di belakangnya. Seorang pemungut cukai yang bertobat. Ya, dia berkata, aku gak layak Tuhan. Aku sudah berbuat salah. Aku sudah membuat orang lain jadi susah. Ya. Lalu Tuhan tanya, siapakah yang berkenan di depan Allah? Apakah orang yang membanggakan diri ini ataukah orang yang di belakangnya? Pastilah orang yang di belakangnya. Karena orang yang di belakangnya menyadari sungguh-sungguh dengan rendah hati, saya orang gak layak Tuhan, saya butuh pengampunan dosa yang dari Tuhan. Iya, Markus 2 ayat 17b, Tuhan Yesus pernah berkata apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib itu dokter ya. Tapi orang sakit, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kalau kita sadar bahwa kita membutuhkan tabib dari segala tabib, itu Tuhan Yesus. Ya, kita ini orang yang sakit secara rohani, kita orang yang sombong, orang yang sering gagal, mengecewakan Tuhan, yang sering kali berpikiran kotor, najis, segala hal yang tidak baik ya, atau mengatakan hal-hal yang tidak membangun. Ya. Dan kita sadar kita ini orang gak layak. Ya,
Saya butuh juru selamat, yaitu Tuhan Yesus saja. Iya, seorang filsuf yang terkenal sedunia ya, dari Inggris ini, John Stott pernah berkata, religions are not seeking after God, but escaping from God. Apa artinya? Agama-agama bukan sedang mencari Allah. Banyak orang pikir agama itu mencari Allah. Tapi John Stott berkata, agama-agama bukan sedang mencari Allah, tapi sedang melarikan diri dari Allah. Kenapa demikian? Karena semakin orang beragama, semakin rasa sudah cukup suci, nggak butuh lagi anugerah Allah. Melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, nggak butuh lagi. Aku sudah cukup suci, aku sudah cukup bisa menyelamatkan diriku sendiri. Nah ini makanya John Stott berkata, agama-agama bukan sedang mencari Allah, tapi sedang melarikan diri dari Allah. Dan kita bandingkan dengan tokoh-tokoh agama pada zaman Yesus 2000 tahun yang lalu ya. Mereka lah Farisi, ahli-ahli Taurat, Saduki, itu yang menjadi dalang-dalang ditangkapnya Yesus dan disalibkannya Yesus. Ya, ini mereka sudah merasa aku sudah cukup suci. Ya, pada di hadapan Allah mereka tuh orang-orang yang berdosa sama, tidaklah lebih baik daripada kita. Mereka juga orang yang harus dihukum dan sangat membutuhkan juru selamat jikalau mereka mau datang kepada sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus itu. Iya. Manusia adalah makhluk yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan apa? Nggak berdaya ketika berhadapan dengan kedahsyatan alam. Nah, kita harus paham, harus selalu sadar kita ini orang nggak berdaya sebenarnya. Kita orang walaupun kuat secara energi, tapi kita di hadapan Tuhan, di hadapan alam semesta ini kita juga rasa sangat tidak berdaya. Ya, lihat. Nah ini di sebagian tempat sekarang ini banyak tempat yang kekeringan, tapi di sebagian tempat ada juga yang kebanjiran. Aneh ya. Khususnya nanti pada musim penghujan, bulan November, bulan Desember, Januari di Indonesia banyak tempat yang kebanjiran. Seperti kita lihat dalam gambar ini. Ya. Nah ini kita perlu paham. Alam saja tidak bisa dilawan. Apalagi Allah. Alam ciptaan Allah kita nggak bisa lawan. Apalagi Allah sang pencipta itu. Kok berani-beraninya manusia coba melawan Allah. Ya, alam saja nggak bisa kita lawan. Banjir hebat di sebagian tempat. Maka dari itu sebelum terjadi banjir, perlulah kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia yang diberikan hikmat kebijaksanaan, perlu menjaga ekosistem dalam dunia ini. Ekosistem kita jaga. Ya. Misal saja yang tinggal di daerah pantai, jangan itu dihancurkan tuh tanaman bakau itu yang biasa tumbuh di pantai-pantai itu. Jangan dihancurkan, jangan dirusak. Bakau itu sebagai salah satu pohon yang dipakai Tuhan untuk menahan daratan, ya, menahan gelombang laut yang akan bisa menyerang daratan. Itu bakau ya. Jadi maka sekarang ini di pemerintah Indonesia kembali mendorong masyarakat, ayo tanam bakau di mana-mana, ya, khususnya di pantai-pantai gitu ya. Iya, manusia adalah makhluk yang nggak berdaya ketika berhadapan dengan siapa? Dengan kedahsyatan virus yang nggak kelihatan. Virus itu kecil banget, nggak kelihatan dengan mata telanjang. Ya, kita masih ingat ya. Ini virus HIV AIDS itu. Kalau di sini kelihatan, tapi kalau nyata dengan mata telanjang, ya nggak kelihatan. Bayangkan dengan virus yang nggak kelihatan saja kita sudah kalah. Manusia sudah kalah. Ya. Virus dari penyakit-penyakit yang lainnya. Nggak kelihatan tapi luar biasa. Bisa melawan, bisa mengalahkan manusia yang lebih tinggi, yang lebih hebat, diserang oleh virus yang nggak kelihatan. Maka dari itu manusia nggak boleh sombong.
Manusia adalah makhluk yang gak berdaya ketika berhadapan dengan nafsunya sendiri. Nafsunya sendiri. Ya, lihat Amsal 16 ayat 32. Nafsunya sendiri misalnya keserakahan, kebencian, egoisme. Ya, itu nafsunya sendiri. Ya, ini seorang mantan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Waktu lagi berjaya ya. Lihat dua orang penjaganya bodyguard perempuan-perempuan ya. Pasti jago bela diri ya. Ya, dan selama 42 tahun Gaddafi pernah memerintah secara diktator di Libya. Muammar Gaddafi. Tapi karena dia sudah menyalahgunakan posisinya untuk kekayaan pribadinya, akhirnya rakyat jadi muak, rakyat mengadakan pemberontakan. Nah, dalam kondisi terakhir itu dia sudah bersembunyi ya, tapi ternyata ketahuan, wah rakyat menuju ke tempat itu, wah dia mengalami satu kehidupan, satu tantangan yang luar biasa ya. Akhirnya orang menemukan dia tertembak. Tidak tahu apakah dia tertembak ataukah dia menembak diri atau gimana, nggak tahu ya, nggak tahu secara jelas. Inilah dia. Memang bagi kita, khusus bagi umat Tuhan, itu salah satu rasa daripada buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Lihat Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita perlu penguasaan diri yang merupakan salah satu daripada rasa buah Roh Kudus. Kalau kita punya posisi yang tinggi, kalau kita nggak bisa menguasai diri, maka posisi itu akan membawa kita ke dalam kehancuran karena kita bisa menyalahgunakan kekuasaan yang Tuhan titipkan kepada kita. Itu nanti rakyat atau orang lain akan dipakai Tuhan untuk menghukum kita karena kita sudah menyalahgunakan posisi dan kekuasaan itu yang cuma sementara itu. Ya. Iya, manusia adalah makhluk yang nggak berdaya ketika berhadapan dengan kuasa dosa terhadap dirinya. Kuasa dosa terhadap dirinya. Ya, dua orang ada di sel. Yang seorang berkata, aku bisa mengeluarkan kau dari penjara ini. Oh, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita sama-sama di dalam sel, kok kamu bisa mengeluarkan aku dari penjara? Ya. Lalu kemudian temannya berkata, gini gampang. Ya. Buka pintunya, maka kalau pintu itu terbuka, aku bisa keluarkan engkau. Ya, temannya akan berkata, kamu omong besar. Kita dua-dua sama-sama di sel kok. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan saya? Ya. Namun, kalau ada seseorang lain yang berada di luar sel, membuka pintu besinya, lalu kemudian mengeluarkan, itu baru bisa. Maksudnya, sesama manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan sesama manusia yang berdosa. Semua orang berdosa kok bisa menyelamatkan orang lain? Nggak mungkin. Perlu ada seseorang dari luar sel membuka pintu itu dan memberikan kepada orang yang di dalam sel itu kebebasan. Siapa kok orang yang di luar sel? Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Ini suatu hal yang penting. Yang berada di luar sel dosa, yang bisa mengeluarkan dan membebaskan manusia yang berdosa ini. Puji Tuhan. Ya. Yang bisa membebaskan orang yang di luar penjara, yang membawa kunci itu. Ya, lihat Wahyu 1:18. Wahyu 1:18 berkata apa? Dan yang hidup, itu Tuhan Yesus ya. Aku, kata Yesus, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa tokoh agama di dunia yang berani bicara seperti ini? Yang berani bicara seperti Yesus berkata, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Nggak ada satu tokoh agama yang berani bicara seperti itu. Karena semua manusia, semua tokoh agama juga orang berdosa. Ya, hanya Yesus yang satu-satunya yang berani berkata, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus hanya satu-satunya, Yesus yang bisa membebaskan kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Puji Tuhan. Percaya pada Yesus sebelum engkau terlambat. Ya, manusia adalah makhluk yang gak berdaya dalam hal ketika mencari Allah. Kita manusia makhluk yang gak berdaya ketika mencari Allah. Ya, semua agama mengklaim diri sedang mencari Allah. Kami sedang mencari Allah. Kami sedang mencari Allah. Itu klaim daripada semua agama. Tetapi Allah yang dicari berkata, nggak ada seorang pun yang mencari aku. Lihat Roma 3:11. Nggak ada seorang pun yang mencari aku. Itu kata Allah yang diklaim oleh manusia, kami sedang mencari Allah. Tapi Allah yang dicari berkata, nggak ada seorang pun yang mencari aku. Iya. Kalau dua pernyataan tuh berkontradiksi. Ya. Saya mencari Pak Amin misalnya. Lalu Pak Amin yang dicari berkata, bukan, saya nggak dicari sama Pak Robi. Jadi kalau ada dua pernyataan yang bertentangan, maka jawabannya bisa beberapa. Pertama, mungkin ada yang bohong. Mungkin saya bohong, mungkin Pak Amin bohong. Bisa saja. Saya mencari Pak Amin, tapi cuma bohong-bohongan. Ya. Atau saya betul-betul mencari Pak Amin, tapi waktu saya cari masuk ke rumahnya, Pak Amin ternyata sedang pergi keluar. Jadi saya betul mencari dia, tapi Pak Amin sedang pergi keluar. Ya. Jadi bisakah ini diterapkan dalam hubungan manusia dengan Allah? Manusia sedang mencari Allah, Allah sedang pergi keluar. Wah, nggak mungkin toh. Allah kok sedang pergi keluar? Allah kan maha ada. Ya. Nah, sekalian, jawabannya Alkitab yang menjawab. Manusia itu yang sudah berdosa itu di hadapan Tuhan tuh sudah mati. Lihat Efesus 2 ayat 1. Manusia yang berdosa sudah mati rohaninya, nggak bisa cari. Orang yang sudah mati nggak bisa cari tuh. Cari petinya sendiri, cari peti jenazahnya sendiri nggak bisa. Orang sudah mati. Ya. Manusia yang berdosa sudah mati di hadapan Allah secara roh. Ya. Orang mati nggak bisa cari. Manusia yang berdosa nggak bisa cari Allah Sang Pencipta. Karena sudah mati rohnya. Efesus 2 ayat 1. Ya. Ini kita ingat kejadian 3 ya. Waktu Allah mencari Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa itu, mereka bersembunyi di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya, di manakah engkau? Sebenarnya Allah tahu, cuma Allah ingin manusia Adam dan Hawa itu memberikan respon, di manakah engkau? Ya, Allah tahu bahwa mereka sedang bersembunyi. Ya. Jadi kejadian 3 ayat 9 ini menyatakan bahwa Allah kita Sang Pencipta itu berinisiatif. Allah yang aktif untuk mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Allah yang pencipta itu Allah yang aktif mencari manusia yang berdosa. Di manakah engkau? Nah, lihat Lukas 19 ayat 10. Tuhan Yesus sebagai Sang Firman Allah yang menjadi daging, menjadi manusia, mengatakan, aku datang untuk mencari orang-orang berdosa. Yesus Sang Firman Allah yang menjadi daging itu mencari orang-orang berdosa. Lukas 19 ayat 10. Jadi kekristenan itu adalah teosentris. Pusatnya pada Allah. Allah mencari orang-orang berdosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Iya. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Ya. Kemudian manusia adalah makhluk yang nggak berdaya. Nggak berdaya dalam hal apa? Untuk hidup suci dan taat kepadanya manusia nggak berdaya untuk hidup suci dan taat kepada Allah. Nggak berdaya. Ya, kita lihat Roma 7. Rasul Paulus menyatakan akan pengalamannya sendiri. Dan di dalam Roma 7 ayat 21 sampai 26 ada satu istilah yang namanya tubuh maut. Apa itu artinya tubuh maut? Makanya Paulus berteriak, siapakah yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, tubuh maut ini mempunyai dua arti. Arti waktu itu, arti waktu zamannya Paulus itu, yaitu seorang kalau berbuat jahat setelah divonis hakim, maka salah satu hukumannya adalah apa? Karena dia sudah berbuat jahat luar biasa, dia diikat dengan satu mayat manusia. Mayatnya ya sudah jadi mayatnya. Lalu orang yang hidup yang divonis itu diikat bersama dengan mayat itu. Mulutnya dia ketemu sama mulutnya mayat. Matanya dia ketemu sama mata mayat. Hidungnya dia ketemu hidung mayat. Tangannya dia ketemu sama tangan mayat. Badannya, kakinya. Akhirnya apa? Pelan-pelan bakteri dari mayat itu masuk ke tubuhnya. Ketika orang itu diikat dengan mayat, ditaruh di tengah jalan dan nggak boleh ditolong oleh teman-teman yang lain, nggak boleh. Orang-orang hanya nonton saja. Ketika seorang diikat berhadapan dengan mayat, dia begitu ketakutan, dia begitu histeris. Oh, lepaskan aku dari tubuh maut ini, tubuh mayat ini. Itu makna pertama, makna pada zaman itu. Itu artinya tubuh maut. Ya. Akhirnya orang itu pelan-pelan bakteri mayat masuk, akhirnya orang itu pelan-pelan mati juga, meninggal juga. Ya. Nah, tapi makna yang kedua, tubuh maut adalah mempunyai makna mekanisme kebiasaan tubuh. Saudara dan saya mempunyai mekanisme kebiasaan tubuh. Ya, kita mengetahui ada istilah namanya cerebrum. Otak yang berpikir. Saudara dan saya sedang menggunakan otak kita nih. Kita gunakan otak kita untuk berpikir tentang firman Tuhan. Saya berpikir bagaimana menjelaskan firman Tuhan, saudara berpikir sedang bagaimana mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Toh? Jadi cerebrum itu otak yang berpikir. Tapi ternyata fungsi otak ada juga fungsi yang kedua, yaitu yang disebut dengan autonomous nervous system. Sistem yang sifatnya autonomous, ya, yaitu berkaitan dengan kebiasaan hidup. Ya, kalau kita makan karena sudah jutaan kali kita makan, kita nggak perlu berpikir ini ambil sendok, ini sendoknya masuk ke hidung atau masuk kemana nih, ya. Kita udah biasa sambil merem pun sendok masih bisa masuk ke mulut, ya. Walaupun lampu mati tetap aja bisa masuk mulut tuh sendok. Karena apa? Karena sudah diatur dengan yang namanya autonomous nervous system. Ya, itu berkaitan dengan kebiasaan. Ya. Nah, ini satu hal yang penting. Seorang kalau sudah kebiasaan bergaul yang buruk, misal saja ambil contoh, maaf ya, orang sudah kebiasaan remaja atau pemuda atau anak-anak yang sudah kebiasaan melakukan onani, masturbasi. Ya. Akhirnya sudah kebiasaan. Waduh, orang melakukan onani adalah orang yang self service, yang melayani diri sendiri, asal diri sendiri puas gitu. Dia kalau orang sudah kebiasaan onani, kalau menikah, akhirnya nggak pikirkan apakah partnernya sudah puas. Ya, karena dia hanya pikir bagaimana aku puas. Itu onani adalah memupuk kebiasaan yang buruk, ya, kebiasaan yang buruk. Ya. Demikian juga seorang yang udah kebiasaan mabuk, ya, udah kebiasaan udah puluhan tahun dia mabuk, ya. Makanya firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada orang sudah kebiasaan judi.
Udah bertahun-tahun dia kebiasaan judi. Ya. Ada orang kebiasaan nonton film buruk, film porno misalnya seperti yang sudah lihat. Ini anak-anak dari kecil udah dibiasakan nonton film porno. Ya. Akibatnya satu hasil yang sungguh tidak baik dalam kehidupan mereka. Ya. Ambil contoh lagi. Nah ini, gay, homoseksual itu adalah pergaulan buruk dengan sesama yang berpikir, kita memang sudah diciptakan sebagai gay kok. Ada orang diciptakan hidup laki-laki dan perempuan, tapi kita sudah diciptakan gay kok, sesama jenis nikah. Ya. Jadi itu kalau sudah kebiasaan dilatih sejak kecil, untuk berubahnya perlu waktu yang cukup. Ya kan itu firman Tuhan betul, katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kau nontonlah film yang membangun moral, mental. Ya. Kalau kita mau dengar firman, dengarkanlah khotbah-khotbah yang membangun. Penjelasan firman Tuhan yang mantap, yang kita bisa bertumbuh kerohanian kita. Kalau kita senang musik, pilihlah musik-musik yang membangun, bukan musik-musik yang melemahkan. Ya. Jadi saudara sekalian, kita jangan bergaul dengan pergaulan buruk, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Karena itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Yaitu kita perlu pahami. Ya. Ya, manusia adalah makhluk yang nggak berdaya. Nggak berdaya ketika menghadapi kematian. Ya lihat, ini kuburan siapa? Ya, kuburan seorang yang sampai sekarang masih diikuti ajaran-ajarannya. Ya, karena dia seorang filsuf yang terkenal. Ya, saya tidak perlu sebutlah ya. Ini kuburan siapa? Ini kuburan seorang disebut yang oleh sebagian orang sedunia menyebutnya sebagai nabi. Ya, nabi. Tapi mengakhiri hidupnya dalam kematian. Ya. Memang semua manusia enggak berdaya ketika menghadapi kematian. Tapi puji Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang kuburannya kosong. Kuburannya kosong. Enggak ada jenazahnya. Karena apa? 3 hari setelah mati, ya bangkit dan tidak mati lagi. Ya, hidup beberapa puluh hari, kemudian naik ke surga, ya, dan disaksikan oleh banyak orang dan akan datang kembali pada hari kiamat. Itulah Tuhan Yesus. Ya, dia sudah mengalahkan kematian dan dia bisa memberikan kita hidup yang kekal karena beliau sudah mengalahkan kematian. Puji Tuhan. Iya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Puji Tuhan. Orang yang percaya Yesus diberikan kemenangan dari berbagai macam kuasa dosa, kuasa iblis dan roh jahat, dan berbagai macam tantangan hidup di dunia ini. Kalau kita percaya, kita ikuti perintahnya, kita menjadi orang-orang yang menang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Iya. Kita semua butuh anugerah Tuhan. Saudara dan saya, kita semua butuh anugerah Tuhan. Ya, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yuk kita baca sekali lagi ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, free, gratis. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu Roma 3 ayat 23 sampai 24. Iya. Maka dari itu kalau kita mau menghadap Tuhan, singkirkanlah kesombongan diri. Gak ada, kita gak boleh sombong. Ya,
Kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengakui akan ketidakberdayaan kita, mengakui akan dosa-dosa kita. Ya, maka kita akan mendapatkan anugerah Tuhan. Karena bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi yang memerlukan tabib, yang memerlukan dokter adalah orang sakit. Sadarkah saudara, kita semua orang-orang sakit secara rohani karena dosa-dosa kita. Kita butuh tabib dari segala tabib, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita ini. Puji Tuhan. Ya, pemberitaan firman Tuhan biarlah menjadi berkat bagi saudara. Dan terakhir saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu lagu. Ya, ini lagu yang diciptakan oleh salah seorang teman saya dari Bandung sekian puluh tahun yang lalu. Ya, tapi masih banyak dinyanyikan oleh banyak orang Kristen di Indonesia. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika engkau dipakainya. Semua adalah anugerah Tuhan. By the grace of God only. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada saat ini. Biar Roh Kudus membimbing dan memeteraikan firman-Mu dan membimbing kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin.